Hey guys, ini dia smartwatch murah, imut, fitur lengkap, Amazfit Bip U. Di video kali ini saya akan membagikan kelebihan dan kekurangan dari Amazfit Bip U setelah pemakaian saya 1 mingguan ya guys. Save ready and let's get started. Kalau kita lihat kemasannya ini mirip dengan Amazfit Neo ya guys, warnanya putih dengan foto jam smartwatch di tengahnya. Untuk harganya sendiri, Amazfit Bip U ini di Indonesia harganya 799.000, bisa lihat link pembelinya di deskripsi atau langsung aja ke Tokped Amazfit Official. Untuk di dalam kemasannya saya nggak usah cerita lagi lah ya, yang pasti sudah ada user manual dan kabel charger. Untuk kabel chargernya sendiri menurut saya cukup unik ya, dia casnya menyamping begitu, tegak lurus maksud saya. Magnetnya sendiri ini cukup kencang guys. Untuk kapasitas baterai sendiri ini 230 mAh. Untuk baterai life tertulisnya bisa 9 hari pemakaian. Cuma menurut saya ini lumayan irit sih guys. Saya tanpa terhubung ke Bluetooth atau alias mode standby hanya untuk melihat jam waktu saja. Cukup awet menurut saya guys. Kita bahas yang saya suka dulu nih ya guys. Pertama, baterai lumayan awet menurut saya. Kemudian smartwatch ini berasa ringan banget. Beratnya itu cuma 31 gram guys. Gile, keren banget nih. Karena dia materialnya ini dari plastik semua ya guys. Case-nya ini dari PC. Di bagian backcase juga sama ya, dia soalnya menyatu dengan bagian case-nya, jadi tanpa ada material alloy sedikit pun. Untuk di bagian strap juga dia menggunakan silikon dengan lebar strapnya ini 20 mm, bisa diganti-ganti dengan model lainnya ya. Di bagian strap saya merasa sih agak tipis ya materialnya, cuma menurut saya cukup nyaman ketika dipakai sehari-hari. Lalu yang saya suka selanjutnya ada di bagian displaynya nih guys, atau di bagian layarnya ya. Terlihat ini layarnya curve, jadi seperti melembung gitu. Dilihat dari samping gitu kelihatannya keren dan enak aja dilihatnya guys. Lalu di bagian warnanya ini menurut saya juga bagus ya, walaupun masih kualitasnya TFT, tetapi dia seperti IPS. Untuk tombolnya ini menurut saya bagus guys, sangat clicky banget. Jadi tidak lembek gitu ya. Oh ya, di bagian layarnya juga nih dia sudah tertulisnya anti fingerprint. Jadi ketika kita pegang-pegang layarnya ini tidak akan berbekas guys. Lalu kita masuk ke bagian display settingnya ini. Untuk kecerahan layar menurut saya cukup baik ya. Walaupun dia berada di level yang paling rendah sama sekali, saya tidak pilih sama sekali. Dia tetap terlihat sangat jelas. Untuk screen timeoutnya dia sedang ya, hanya 15 detik aja. Lalu di sini juga ada pengaturan untuk kunci layar, keren juga nih guys. Raise to wake up juga bisa kita aktifkan melalui smartwatch-nya langsung tanpa harus ke aplikasi. Di bagian pintasan aplikasi kita bisa atur ya untuk urutannya, atau kita bisa tambahkan atau hapus. Kemudian ditekan dan tahan tombol ini kita bisa setting mau aktivitas apa yang mau kita pakai guys. Di bagian watch face ini kita bisa custom nih guys. Kita klik bagian ini, kita bisa setting atau menampilkan apa yang kita mau di watch face-nya guys. Kalau kita tekan tombol yang di samping ini, kita bisa masuk ke dalam fitur-fitur tambahannya lagi yang cukup banyak menurut saya guys. Untuk heart rate monitor nanti kita akan tes di akhir video dengan alat kesehatan. Lalu ini tampilan untuk blood oksigen. Dia juga ada fitur mode stress, ini kita bisa lihat dengan detail. Nah, di bagian exercise-nya ini cukup banyak banget guys. Untuk yang ditampilkan di sini hanya ada 15 pilihan ya. Tetapi ketika kita masuk ke yang paling bawah ini olahraga lainnya, di sini masih banyak lagi fitur olahraga. Tertulisnya sampai 60 lebih fitur olahraga. Jadi teringat sama Huawei Watch Fit ya, yang fitur olahraganya itu bener-bener banyak banget. Dan ini saya ada riwayat latihan seperti ini. Dia bisa menyimpan data untuk exercise kita ya.
Dia juga ada music control yang bisa kita hubungkan ke smartphone untuk style Spotify atau yang lainnya. Dia bisa play, pause, next, preview, up and down, volume. Dia juga tersedia ini jam dunia atau world time. Jadi kita bisa setting melalui aplikasinya ya. Negara-negara mana yang mau kita tampilkan. Remote kamera, stopwatch, countdown, dan waiter juga tidak ketinggalan. Pasti ada. Ketika dipakai ke tangan saya yang kecil ukuran 16 cm, ini sangat-sangat nyaman guys menurut saya. Karena ringan, pertama, kedua, diameternya ini cukup mini, kecil guys. Kalau saya ukur, ini ukurannya, lebar case diameternya 35 mm, dengan tingginya 44 mm, serta ketebalannya 11 mm, tidak terlalu tebal ya. Oke, lanjut ke bagian Bluetooth-nya. Ini menggunakan versi terbaru yaitu 5.0. Juga dia sudah waterproof 5 ATM, tertulisnya sih bisa untuk berenang ya. Untuk notifikasi yang masuk juga dia bisa terbaca dengan jelas dengan memunculkan banyak karakter ya, cuma memang tidak full pesannya. Nah, di bagian sensor heart rate-nya ini saya tes, kalau saya pakai bersentuhan dengan kulit dia berjalan dengan biasa. Dan ketika saya lepas, saya pindahkan ke tempat benda gitu ya, dia langsung memunculkan notifikasi pakai jam dengan benar saat mengukur. Nah, seperti itu guys. Oke, sekarang kita masuk lihat ke aplikasinya, Amazfit Bip U. Ini aplikasinya menggunakan Zepp. Ya, itu namanya aplikasinya ya, Zepp. Untuk tampilan aplikasi Zepp ini menurut saya cukup bagus dan komplit menurut saya. Untuk di bagian watch face tambahannya juga cukup banyak menurut saya guys. Mungkin nanti kalau ada update firmware bisa bertambah lagi guys, atau mungkin juga bisa di custom. Untuk pengaturan bahasa smartwatch-nya juga ini cukup banyak guys, kita bisa pilih salah satunya ada bahasa Indonesia pastinya. Untuk notifikasi masuk seperti WhatsApp atau telepon itu lumayan cepat menurut saya guys, tidak ada delay. Kekurangannya sekarang kita bahas. Kekurangan yang pertama menurut saya agak ribet ya ini ya. Ketika kita masuk ke aplikasi walaupun sudah terhubung, kemudian kalau kita keluar ke menu lainnya lalu kita masuk lagi, itu akan sinkron lagi yang menurut saya agak cukup lama ya, agak ribet menurut saya. Kemudian kekurangan selanjutnya ada di bagian notifikasi dan pengingat. Ini menurut saya cukup dikit ya guys. Notifikasi aplikasi kita bisa lihat hanya ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan kalender aja nih. Lalu kekurangan selanjutnya mungkin smartwatch ini belum ada GPS ya guys. Jadi ketika kita mau berolahraga di outdoor, kita harus menyalakan GPS dari smartphone kita. Ya maklum sih harganya cuma 799.000. Sekarang kita lihat ke bagian device-nya lagi nih guys. Kekurangannya ada di bagian display ya menurut saya. Terlihat ini cukup kecil ya guys dibandingkan dengan ukuran bodinya yang 1,43 inch. Sini kalau saya lihat termakan oleh logo ya, Amazfit. Jadi dagunya itu terlihat agak tinggi atau lebar gitu guys. Untuk resolusinya cukup bagus banget menurut saya, cukup besar ya, 320 x 302 pixel dengan ukuran layarnya ini yang cukup kecil. Jadi semakin gonjreng warnanya. Kemudian untuk touchscreen-nya nih guys, layar sentuhnya menurut saya bagus, cuma tidak terlalu sensitif atau tidak terlalu responsif banget ya. Untuk raise to wake up cukup baik menurut saya. Nah, yang menurut saya agak ribet juga di bagian power on off-nya guys, dia tidak ada ya. Jadi ketika kita tekan dan tahan tombol ini, kita akan masuk ke menu pintas yang tadi kita akan pilih. Kalau mau kita matikan smartwatch-nya, kita harus masuk ke setting, lalu ke bagian sistem dan pilih off, matikan. Ya, menurut saya smartwatch Amazfit Bip U ini untuk harga di 799.000 menurut saya cukup recommended ya, dengan garansinya Amazfit Indonesia. Lalu fitur-fiturnya juga cukup banyak menurut saya. Lalu di bagian ukuran ini cocok banget buat kamu yang berlengan kecil ya, atau para ladies juga menurut saya masih cocok. Lalu yang saya suka selanjutnya juga dia ringan, tidak berat. Jadi ketika kita pakai sehari-hari itu berasa nyaman aja. Kemudian daya tahan baterai yang lebih dari 1 hari, itu menurut saya cukup baik ya. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari Amazfit Bip U ini. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.
Save ready and see you next video.